Masya Allah luar biasa tuh Bu, gitu Bu. Walaupun kita susah, kita tetap bisa kalau bisa bantu orang Ibu ya. Masya Allah ya Mas Masya Fadli, Allah. semoga amalnya diterima. Amin, Ibu mau juga dapat rezeki Mas nomplok. Fadli bulenya Bu, Mas Fadli. Ya, bulenya, bukan pale, kalau ini pale. Bukan, Bu. Mari kita selalu berbagi agar Ya. kita mendapat rezeki yang nomplok dan barokah. Amin. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Ani. Ibu Ani, Masya Allah. Ini Ibu Ani, makasih banyak nih udah berani maju dan mengomentari bahwa sesuatu yang baik itu sebenarnya memang harus diviralkan. Jangan yang jelek-jelek mulu, setuju nggak? Setuju nggak Bu? Setuju. Yang jelek viral, yang baik gak viral. Makasih banyak Ibu, tepuk tangan dong buat Ibu Ani. Makasih, boleh minta mic-nya. Ustaz Syam, izin. siap. Kadang kita nih ya kalau sering berbagi kepada orang lain, tiba-tiba emang nih nggak ada alasan apa-apa. Tiba-tiba dapat rezeki dari Allah dengan cara yang tak terduga. Bahkan rezekinya sampai melimpah. Nah ini ada salahnya nggak? Nggak boleh ya, nggak ada salahnya ya? Nggak ada salahnya. Bener ya, mau menjelaskan Siap. silakan. Baik, saudara tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Allah. Katakanlah sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, Tuhan kita semua, bahwa hanya dialah yang berhak meluaskan rezeki seseorang dan menyempitkan rezeki dari siapapun yang dia kehendaki. Dan apapun yang engkau keluarkan, yang kalian keluarkan, kata Allah dalam surah Saba ini, maka fahuwa yukhlifuh, dialah Allah yang maha menggantikan, wahuwa, dan dialah khairur razikin, sebaik-baiknya pemberi rezeki. Maka kalau ditanyakan ada salahnya enggak sih orang yang sedang senantiasa berbagi? Enggak ada yang salah. Yang salah itu adalah berharap dan menganggap balasan dari Allah cash melulu. Subhanallah. Padahal rezeki itu enggak melulu daripada uang cash. Rezeki ganti dari Allah Subhanahu wa taala, memang Allah gantikan. Maka kata ulama, apa sih yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah mengganti bagi orang yang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan bantuannya kepada orang lain, Allah ganti dengan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diganti dengan uang, tapi Allah ganti dengan doanya diijabah. Dia minta, ya Allah berikan saya anak soleh, maka tirakatnya boleh dengan bersedekah. Makanya dikatakan orang sedekah waktu anaknya lahir, sedekah apa? Sedekah seekor kambing, 2 ekor kambing. Dia sedekah apa? Sedekah berapa beratnya rambutnya anaknya yang lahir ini, dia timbang dengan seberat perak atau seberat emas, lalu dia sedekahkan. Dengan tirakat sedekah ini mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Maka ini adalah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersedekah. Yang kedua, bisa jadi Allah menggantikan dengan apa yang dia butuhkan. Maksudnya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang dia keluarkan itu digantikan dengan apa yang dia butuhkan. Misal apa? Kesehatan. Kesehatan ini rezeki yang luar biasa. Benar. Masya Allah, Mas Fadli sering cerita sama kita berapa harusnya biaya rumah sakit, berapa harusnya ini segala macam. Masya Allah, itu bisa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta. Dan yang terakhir barulah Allah dengan ganti dengan materi. Masya Belum Allah. lagi pahala segala macam. Oh banyak, ganjaran surga dikasih sama Allah. Masya Wah Allah. itu lebih dahsyat lagi. Ustaz Syam makasih banyak Sama-sama, Mas penjelasannya, Fadli. ilmunya, jazakallah khair. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Oke kita lanjut lagi ya. Sebelum nanti kita kasih kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio bertanya sama guru-guru kita kasih kesempatan lagi Ustadz Maulana bertanya. Silakan Ustadz, mau nanya sama siapa? Saya kan tadi tunjuk dari sini. Ini. Sekarang sisi kanan saya tunjuk. Yang mana Ustadz? Ayo. Mau tunjuk ibu lagi benerin tapi kayaknya lagi ngundumel dia. Ibu yang kacamata. Yang di atas, boleh. Silakan berdiri Bu. Berdiri Bu, iya. Perkenalkan nama Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Bu, Ya, dari mana? dari Cirebon, Masjid Taklim Citurahim. Ya. Pertanyaan saya. Iya, iya. Wah, copot tuh sendalnya, makanya suka itu. Pertanyaan saya, Ibu, gimana menyikapi ada orang tidak berbagi harta? Karena dia, ya gitulah. Dia mungkin hartanya nggak banyak, Ya, tapi dia bisa berbagi ilmu. oh, Gimana berbagi tuh? ilmu. Gimana Bu? Gimana pendapat Ibu Ya. tentang orang yang tidak berbagi harta tapi justru berbagi ilmu? Ya, gimana? Iya gimana ya? Abis adanya cuma itu doang, gimana? Gimana Bu? Iya, Sam. udah. Hah? Dia tegang. coba, Ibu. Iya, coba Ibu ya, Ibu. Oh, dia yang Iya, menjawab. kasih mic Bu, kasih mic-nya. Iya, kasih mic Bu. Sama baiknya, lagi ilmunya yang bermanfaat. Ah. Ya. Tadinya saya nggak tahu, sekarang tahu. Oh, sekarang tahu. Weh. Weh, dapat Tanyain. bisikan. Tadi dia Tanyain. nggak tahu, sekarang tahu dibisikin temennya. Tanyain Iya, iya. namanya. Namanya siapa Ibu? Ibu Sri, Ibu Sri. Wah singkat, silakan Tangan dulu. lanjutannya Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah, kita saling kepada guru-guru kita yang senantiasa berbagi ilmu. Para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan ketika ada orang berbagi ilmu, sebenarnya Masya Allah, tabarakallah, membuat ilmunya jadi berkah. Amin. Orang yang berbagi ilmu, bukan berbagi harta, tapi berbagi ilmu. Kayak guru-guru kita, nah ini luar biasa. Maka menghadirkan semangat. Semangat untuk berbagi. Ya Allah, bagaimana berbaginya? Luar biasa semangatnya berbagi. Nih, mohon maaf tanpa menggurui. Orang yang berbagi ilmu, insya Allah ilmunya makin bertambah. Karena dia menggali, apalagi yang mau diajarkan, apalagi disampaikan. Kayak maaf saya sampaikan, kami ini yang hadir di sini, mohon maaf, tidak langsung notabene langsung tausiah. Kita ketika kita dapat tema dari tim, kita langsung buatin materi apa yang mau diceramakan. Kenapa? Karena ini bagian daripada kita harus belajar dulu. Tidak langsung ceramah, belajar dulu, mohon maaf. Maka orang yang berbagi ilmu akan mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian meluruskan niatnya. Ini ketika orang ada niat untuk berbagi, secara otomatis sebenarnya dia sudah meluruskan niatnya. Lalu ketika orang berbagi ilmu, maka nilainya bagaikan orang yang jihad. Arti jihad itu menegakkan agama Allah kan. Maka ketika ada orang dengan Masya Allah tabarakallah senantiasa berbagi ilmu, sebenarnya dia sudah membuat agama ditegakkan. Berjihad di jalan Allah. Tidak mesti dengan peperangan. Dan ada lagi nih, mohon maaf tanpa menggurui, Masya Allah tabarakallah, ketika ada orang berbagi ilmu, selain tadi semangat, meluruskan niat, dapat ilmu yang baru, kemudian menegakkan agama Allah dengan jihad. Satu lagi, mau tahu? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Diangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu. Ada orang, mohon maaf, ke tanah suci, bukan karena uangnya, tapi karena ilmunya. Karena ilmunya. Sehingga dia berangkat kemana-mana. Alhamdulillah disebabkan karena ilmunya. Gratis. Ya, bukan hanya gratis. Apa itu? Dibayar. Oh dibayar, ya Allah. Itu hebatnya kan. Enak ya. Kalau orang berangkat umroh haji kan dia bayar. Bayar. Tapi kalau gara-gara Ilmunya justru dia nih. Udah gratis, dikasih duit lagi, saku. Ya Allah, siapa itu? Ada orang. Masa? Gak usah sebut saya. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Masya Allah. Lain kali ajak-ajak yang lain. Jamaah. Kita lanjut lagi ya. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang ada di rumah. Kembali bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kalau gitu kita kasih kesempatan yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Dari sini, ayo, aduh ini, saya, mantap, Ibu ini pede nih, luar biasa. Silakan Ibu. Udah Bu, udah nyala mau puter-puter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miming Mintarsih dari Majlis Taklim Nurrohim Kesambi Cirebon. Oh tepuk tangan dong buat Ibu Mimi. Saya yang mau bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman. Ibu silakan. Apakah benar
yang menyerahkan dengan menyerahkan seluruh harta wakaf bisa menjadi rezeki yang paling mulia. Oh gitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Miming maju dulu sebentar dikit Bu. Mohon izin Bu, maju sedikit coba. Tadi ketiup-tiup angin ini. Jilbabnya kayak Superman Ibu Miming terbang. Ya, makasih Ibu Miming, tepuk tangan sekali buat Ibu Miming. Boleh duduk Ibu. Silakan Bu penjelasannya, Fadal. Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah mewakafkan harta menjadikan sebuah rizki yang mulia dan yang paling mulia? Tentu. Sebagaimana hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabat, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Rasulullah, aku baru mendapatkan tanah yang sangat bagus di Khaybar. Di Khaybar, ketika selesai perang Khaybar. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelaskan tentang tanah tersebut. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau pegang pohonnya dan bagikan daripada hasilnya buahnya untuk sedekah. Maka tanah tersebut diwakafkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan dikasih amanah oleh Sayyidina Umar bin Khattab, jangan engkau tebang pohon tersebut. Gunakanlah pohon tersebut dengan baik dan hasilnya sedekahkan. Akhirnya tanah tersebut diwakafkan, diurus oleh yang ahlinya atau yang diterima wakafnya, dan dia boleh menggunakan daripada harta tersebut, tapi tidak untuk dirinya, tapi untuk orang banyak, dan disedekahkan hasilnya ataupun buah-buahnya, maka pahalanya terus mengalir. Sampai kapan? Sampai tempat itu ada. Sampai pohon itu ada. Sampai hasilnya itu ada. Ketika seorang hamba Allah, dia punya rizki, dia bangun masjid. Selama masjid itu ada, siapapun yang orang yang sholat di sana, dia dapat pahala tersebut. Dan juga siapa orang manusia yang dia bersedekah, sebagaimana sahabatnya Rasulullah bersedekah sumur. Ketika sumur itu masih ada dan mengalir airnya dan dinikmati oleh orang banyak dan bermanfaat, maka dia mendapatkan pahala sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalathatin min shadaqatin jariyah. Sungguhnya nanti kita ini bakalan berpulang ke rahmat Allah. Akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita memiliki amalan-amalan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Apa amalan tersebut? Salah satunya adalah sedekah jariyah. Orang yang mewakafkan harta berarti dia sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bisa berbentuk lampu yang kau beli dari pasar, engkau taruh di majelis taklim, di masjid, selama lampu itu nyala untuk menerangi mereka yang baca Quran, yang sholat, yang ibadah, pahalanya pun sampai. Masya Allah. Jadi rezeki yang kamu miliki 10 miliar, 1 miliar atau 100 miliar yang kamu simpan atau 1 juta yang kamu simpan, itu tidak ada gunanya sebelum engkau sedekahkan atau engkau wakafkan atau engkau sedekah jariyah. Gitu juga buat jalan ya Bib ya. Selama jalan itu dipakai orang dan terus dipakai orang, itu akan jadi sedekah Apapun yang jariyah juga. bermanfaat untuk kebaikan, maka dia dapat pahala daripada Masya kebaikan Allah. yang dia lakukannya. Makasih banyak, jazakallah khair. Tepuk tangan buat Habib Usman. Sekarang kita lanjut lagi nih, Masya Allah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya. Dari sini ya, dari sini bentar ya, yang mana sini? Ya ayo, mana dulu nih? Wah ini ibu dulu yang tangannya gak turun-turun kayaknya. Iya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Ibu dari Sri. Majelis Taklim Nurohim Oke. Karanganyar, Kesambi, Cirebon. Wah tepuk tangan dong. Silakan Ibu. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Ibu, Syah. silahkan. Saya punya uang pas-pasan. Nah ya sama Pas Bu. berapa Bu? Pas-pasan, saya punya uang pas-pasan. Pas-pasan Ustadz Syah, pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada. Masalahnya kebutuhan saya tuh Pak, Ah. kebutuhan belum terpenuhi. Oh belum, iya. Ya ada, tapi saudara saya lebih membutuhkan. Ah. Apakah saya membantu keluarga saya itu yang lagi kesusahan, apa derajatnya lebih mulia meskipun saya meninggalkan kebutuhan saya. Mengorbankan keluarga ya. Wah ya Mengorbankan Masya keluarga Allah. saya kebutuhan. Tapi lebih penting dari keluarga yang Iya.
Saya yang lagi Iya, diputar aja terus sama ibu nih. Jadi lebih penting mana Ustaz Syam intinya itu. Itu aja ibu ya. Iya. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Tepuk tangan dong. Udah berani nanya aja udah mantap ini. Pokoknya dia Silakan dijawab, Ustaz berbagi, Syam. mengorbankan kebutuhan sendiri. Baik, Betul. saudara sampai guruku, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Dalam Islam kita mengenal yakni skala prioritas. Yang mana yang paling berhak atas harta ini? Yang paling berhak yang pertama diri sendiri. Kemudian yang paling berhak kedua adalah orang yang wajib dinafkahi, istri, anak-anak. Kemudian yang ketiga barulah orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Senada dengan apa yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabat yang jor-joran sedekah pada saat itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang dengan membawa seluruh hartanya. Kemudian ada Sayyidina Umar bin Khattab datang membawa seluruh hartanya. Lalu dikatakan kembalilah sisakan untuk keluargamu. Berarti ada teguran dari Nabi SAW bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya tapi tidak memikirkan keluarganya sendiri. Bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang yang mengeluarkan harta yang dicintainya, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghabiskan untuk diri sendiri, tidak, tapi mengeluarkan apa yang dicintai tanpa mengorbankan diri sendiri. Karena sahabat Nabi ditegur oleh Rasulullah yang mengeluarkan semuanya. Allah dan Rasulnya yang kutinggalkan bagi keluargaku. Kata Nabi, boleh kau keluarkan sepertiganya saja. Kalau mau naik lagi ya 2/3-nya deh kalau gitu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan bahwa Islam itu tidaklah mengajarkan mendidik tentang membunuh diri sendiri. Islam justru mengajarkan hifdzun nafas, yakni menjaga diri sendiri. Kalau kita bantu orang tapi keluarga kelaparan, keluarga belum bayar sekolah segala macam, ini namanya bunuh diri. Nauzubillah. Tidak diajarkan di dalam Tetap agama. ngurusin keluarga dulu nomor satu. Betul, Ada karena sisanya baru. Betul, karena itu ada kewajiban di dalamnya. Kalau tidak dilaksanakan maka berdosa. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, satu lagi kita mau kasih kesempatan. Silakan angkat tangannya. Yang mana? Ini. Ayo. Wah, ini. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda dari Majelis Taklim Nur Rahim, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Winda. Pertanyaannya Ibu? Saya bertanya kepada Habib Utsman. Habib Utsman boleh. Habib, jika kita selalu berusaha berbagi, tapi malah dinyinyirin sama oleh orang lain, disangka pamer dan sombong. Wah. Apakah dengan nyinyiran itu kita tetap mendapatkan tambahan rezeki mulia dari hujatan tersebut? Oh Bu, tahu nggak Bu? Terima kasih, Bu, Habib. sebelum tutup, tahu nggak Bu, orang kenapa nyinyir Bu? Karena dia nggak bisa sedekah. Betul. Nyinyirin, itu aja Bu. Makasih banyak Ibu Terima Mimin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Ibu tadi? Bu Winda. Ibu Winda, saya panggil Ibu Mimin. Salah dong. Ibu siapa itu ya? Silakan tepuk tangan buat Ibu Winda. Masya Allah. Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang dia bersedekah, dia mengeluarkan hartanya dan dianggap oleh orang lain dia pamer, dia sombong. Apakah pahala yang besar baginya? Pahala yang besar.
Anda digibahin sama orang, biarin gak jadi masalah. Anda dapat pahala yang banyak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Anda akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah ketika Anda dihujat, dicaci, dihina, dimaki, dianggap A, B, C, D, F, G oleh orang lain. Gak jadi masalah. Yang penting urusan kita dengan Allah. Kalau betul itu ikhlas. Tapi kalau misalkan dia pamer, kalau dia pamer, dia ria, dia takabur, atau dia sombong, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan makhluk. Gak ada urusan sama kita. Sebagaimana dalam sebuah kisah Usama bin Zaid ketika di Bani Huraikah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai Bani Huraikah, maka Usama bin Zaid ini kedapatan musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Padahal dia dalam keadaan ketakutan, kata Usama. Ditanya sama Rasulullah dan sampai diadukan ke Rasulullah, ya Usama, apakah engkau membunuh dia dengan kalimat dia sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Iya ya Rasulullah, karena dia bohong. Dia hanya ketakutan. Dia hanya alasan. Sampai 3 kali diulang sama Rasulullah. Apakah engkau membunuh dia dengan ucapan dia sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Maka dimaknai oleh Syekh Nawawi atau Imam Nawawi bahwasanya maknanya Rasulullah adalah kalau engkau membelah dadanya, apakah engkau bisa tanya sama hatinya? Ingat, kita hanya bisa melihat dari zahiriyah. Enggak, urusan hati itu kepada Allah. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena hati itu urusan dengan Allah. Kalau dia niat pamer, dia sirik, atau dia niat hasud, atau dia niat takabur, atau dia niat sombong, urusan dia dengan Allah. Jangan kalian menghakiminya. Kalau dia punya konten, dia punya media sosial, nih habis sodakoh nih gitu kan. Atau dia macam-macam lah. Itu urusan dia dengan Allah kalau dia niatnya pamer. Tapi kalau dia niatnya agar orang lain mengikutinya dengan kebaikan, itu baru namanya keberkahan. Al-kibru batrul haq wa gamamun nas. Ingat bahwasanya sombong itu adalah mereka yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu maknanya kesombongan. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga siapa orang yang mempunyai sifat sombong. Lagi juga ngapain sombong-sombong sekarang, pamer-pamer flexing. Tadi gue disamperin orang pajak. Iya, makasih banyak. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Masih ada lanjutannya lagi pembahasan dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.